Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Sobat Komsos, pandemi COVID-19 masih menjadi bahan perbincangan dan pergumulan hampir seluruh dunia saat ini. Beberapa hari terakhir, pemerintah Indonesia memperbolehkan beberapa aktivitas masyarakat seiring dengan menurunnya penambahan kasus buku harian. Termasuk di sini, pemerintah kembali memperbolehkan ibadat dilakukan di gereja untuk yang beragama Kristen dan juga Katolik dengan batasan-batasan yang ketat tentu saja. Meski begitu, ancaman kembali merebak luasnya penyebaran COVID-19 masih menghantui. Apalagi dengan muncul varian-varian baru, itu artinya kewaspadaan harus tetap dijaga. Bincang-bincang pastoral kali ini mengangkat topik adaptasi kebiasaan baru dalam beribadah di tengah pandemi COVID. Kita akan berbincang tentang bagaimana menjaga agar perayaan ibadah di gereja berjalan baik dan tidak menyebabkan virus COVID menyebar lebih luas. Telah hadir narasumber-narasumber kita. Yang pertama ada Ketua Komisi Kesehatan Keuskupan Ruteng, Romo Pepi Bora. Selamat berjumpa, Romo. Selamat Rosi, selamat pagi semuanya. Iya, sehat-sehat Romo toh? Alhamdulillah sehat. Iya, puji Tuhan. Juga ada Dokter Ira Ganggur, salah seorang dokter di Rumah Sakit Dr. Ben Boy Ruteng yang menangani pasien COVID-19. Salam jumpa, Dok. Salam jumpa. Apa kabar, Dok? Selalu sehat. Oh iya, puji Tuhan, selalu sehat. Memang tenaga kesehatan ya harus terus menjaga kesehatan karena garda paling depan nih, Romo. Nah, dokter, saya mau langsung tanya nih kepada Romo Pepi. Romo baru saja menerima penugasan sebagai Ketua Komisi Kesehatan Keuskupan Ruteng. Apa nih, Romo, yang menjadi fokus perhatian dalam program-program ke depan? Baik, terima kasih Rosi untuk pertanyaannya. Salam sehat semuanya. Saya diberi tugas dan mandat untuk melanjutkan tugas-tugas menangani pastoral kesehatan di Keuskupan. Dan sesuai dengan tupoksi yang sudah digariskan oleh Keuskupan selama ini, saya melanjutkan beberapa karya pastoral. Seperti yang sudah kita tahu, pastoral kesehatan itu bagian dari tugas gereja selain pewartaan iman. Dan kita juga tahu bahwa ada istilah mens sana in corpore sano. Badan yang kuat tentu juga di dalamnya harus ada jiwa yang sehat. Dan karena itu tugas gereja adalah termasuk di dalamnya Komisi Kesehatan ini melanjutkan karya pastoral kesehatan dalam pewartaan imannya untuk membuat semua orang dalam artian umat keuskupan dan para praktisi pastoral untuk tetap sehat. Ada beberapa tugas yang menjadi tugas-tugas ini dan dalam waktu-waktu ke depan selain hari ini dan juga sudah dilakukan, kami akan terus berkoordinasi dengan lintas komisi, lintas lembaga, lintas unsur dan unit untuk mewujudkan dan melaksanakan pelaksanaan pastoral kesehatan ini. Oke, Romo, terima kasih. Nah, Romo, beberapa hari terakhir pemerintah memperbolehkan ibadat di gereja dengan jumlah kapasitas 20% nih dari kapasitas ruangan dan juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Seperti apa kesiapan gereja kita, Romo? Baik, Rosi. Beberapa hari lalu kami ada ikuti penerapan dan juga sosialisasi tentang penggunaan QR Code Peduli Lindungi untuk semua paroki, semua keuskupan, semua wilayah di bawah KBI untuk menggunakan aplikasi ini. Tujuannya baik. Aplikasi ini mau mendeteksi dan juga mencegah penularan atau juga melihat orang-orang dan tempat-tempat yang punya potensi penyebaran COVID ini. Dan kita di Keuskupan Ruteng dalam arah dan sejalan dengan perintah ini kita mau juga menerapkannya. Pada prinsipnya begini, Rosi, saya sendiri pribadi, saya tidak mau terpengaruh dengan situasi politis apapun tentang vaksin kah, tentang hak asasi orang untuk beribadat dan sebagainya, tetapi pada prinsipnya kita menjaga diri kita supaya kita tidak membawa virus untuk orang lain. Kita juga mau mencegah di semua gereja, di stasi, di kapela, di semua wilayah di Keuskupan Ruteng ini. Ingat, kita ada 3 kabupaten. Dan karena itu, Komisi Kesehatan berusaha untuk melaksanakan mulai September ini, ada beberapa tempat yang akan menggunakan QR Code untuk Peduli Lindungi ini. Dalam 1 bulan ke depan kita akan sosialisasi untuk penggunaan 3 pilot project
di 3 paroki, Barat, Tengah, dan Timur untuk penggunaan ini. Kalau bisa, kita akan teruskan untuk paroki-paroki yang siap dan layak untuk itu. Tapi prinsipnya seperti yang Rosi katakan, 20% sudah diperbolehkan. Mungkin nanti akan ditingkatkan kalau sudah semakin berkurang. Itu saja dari saya saat ini. Oke Romo, kita move dulu ke Dokter Ira. Dokter melayani di rumah sakit dan juga berhadapan langsung nih dengan para pasien COVID. Mungkin dokter bisa menceritakan sedikit tentang bagaimana sih virus COVID ini, seberapa ganas sih serangannya? Baik, terima kasih. Untuk melihat ganasnya virus ini di tengah saat situasi sekarang ini, kalau saya sendiri, kebetulan saya bertugas di rumah sakit, saya penanggung jawab untuk COVID, itu adalah melihat dari jumlah pasien COVID yang rawat inap serta jumlah kematian. Kalau mau dibuat perbandingan, tahun 2020 jumlah pasien COVID kami itu hanya 20-an. Pasien yang meninggal juga hanya kurang lebih 7 orang, 1 tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021 itu naik berkali-kali lipat. Sampai dengan bulan Juni, pasien COVID yang rawat inap itu mencapai 300. Sekarang sudah Agustus, tapi sampai dengan Juni itu sudah hampir 300 dengan angka kematian pasien COVID tahun 2021 itu di atas 20 orang. Jadi itu jauh sekali perbandingannya. Sehingga kalau misalnya mau dibilang ganas, ya ganas seperti itu. Memang dampak virus ini pada tiap-tiap orang itu berbeda. Itu ada yang bisa datang dengan tanpa gejala, ada yang dengan gejala ringan, malah ada yang sampai dengan berat. Ada yang dengan perjalanannya ringan, tetapi kemudian tiba-tiba berakhir dengan kritis. Sehingga kalau mau dibilang ganas, ya sampai saat ini masih ganas. Kita tidak bisa memilih kita ini kena COVID yang ringan, yang sedang, atau yang berat. Sehingga yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahan adalah yang utama. Makanya saya sangat bersyukur sekali dipanggil untuk menghadiri bincang-bincang ini, karena apa yang dilakukan oleh gereja ini kan termasuk dengan tindakan pencegahan. Seperti itu. Kemudian tadi Rosi sempat menyinggung tentang varian virus. Iya. Memang mungkin ada hubungannya dengan itu. Hanya kita di sini saya belum mendapatkan data virus apa yang menginfeksi kita yang di sini. Karena seperti yang kita tahu, yang terakhir ini dikatakan di berita bahwa virus yang sangat menginfeksi itu adalah virus Delta. Yang terbaru itu yang muncul bulan Mei kalau tidak salah. Sebenarnya varian virus itu ada 3, bukan jenisnya ya, maksudnya tipe. Jadi ada varian of concern. Jadi itu vaksin virus itu yang istilahnya membuat berat. Jadi dia berhubungan dengan ada peningkatan kemampuan penularan, peningkatan gejala klinis segala macam. Termasuk di dalamnya adalah itu tadi alfa, beta, gamma, dan yang terakhir delta. Kemudian ada varian virus yang varian of interference, artinya dia hanya menyebabkan penularan di multiple atau di cluster. Mungkin kita sempat dengar waktu itu, yaitu lambda, virus lambda. Kemudian yang terakhir ini kita dengar juga adalah virus yang berkembang di Indonesia. Virus yang berkembang di Indonesia itu masuk dalam varian virus yang artinya alert for further monitoring, jadi varian yang diawasi. Jadi ya memang mungkin tetap keganasannya itu tetap terpengaruh oleh varian-varian virus tadi. Tapi ya, kita tidak usah cemas, yang penting kita melakukan pencegahan dengan benar dan ya dengan vaksin. Seperti itu. Oke ya dok. Dok, ini COVID sudah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun ya dok ya, hampir 2 tahun. Apakah ada tanda-tanda akan berakhir virus ini? Ini pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh orang ya. Saya pribadi, saya tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Di berita pun kan kita lihat, ada yang bilang 5-10 tahun lagi. Ada yang mengatakan sepertinya kita harus sudah bersahabat dengan ini virus, karena kita tidak tahu kapan ini berakhir. Memang secara jumlah memang sudah cukup melandai di beberapa tempat sampai dengan hari ini. Seperti kami di rumah sakit juga, tingkat pasien yang opname dengan COVID juga lumayan turun jauh dibandingkan dengan bulan yang kemarin. Tetapi bukan berarti bahwa pandemi ini sudah selesai.
Jadi COVID itu masih ada istilahnya no one safe until everything is safe. Jadi selama kita pandemi ini masih ada, kita belum aman, jadi kita harus selalu waspada dan tidak lengah. Caranya dengan mematuhi protokol kesehatan dan vaksin lagi. Ya, dokter, bicara tentang vaksin nih. Vaksin sejauh ini menjadi solusi satu-satunya. Apakah betul? Nah, apa yang perlu diperhatikan nih, Dok? Dijadikan sebagai gaya hidup sehat menghadapi COVID ini? Saya tidak setuju ya bahwa vaksin itu dikatakan satu-satunya untuk mencegah atau mengobati COVID ini. Perlu kita ketahui bahwa infeksi itu dia dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada 3 konsep penting yang mempengaruhi penyakit infeksi. COVID ini adalah penyakit infeksi. Satu itu adalah faktor inang, faktor hostnya. Di situ ya faktor inang ini contohnya adalah status imun kita. Itu dipengaruhi oleh usia, genetik maupun ada faktor penyakit lainnya, penyakit kronis. Terus kemudian yang kedua faktor virus. Virus ini misalnya paparannya, jumlah virusnya, kemudian keganasan varian tadi contohnya. Kemudian yang ketiga lingkungan. Lingkungan ini adalah contohnya durasi, ventilasi dan jarak. Jadi jika salah satu dari ketiga faktor ini berlebihan tentu akan membuat sakit. Jadi supaya kita tidak sakit, tidak terkena infeksi, ketiga faktor ini harus seimbang. Yang pertama, sistem imun kita diperkuat untuk faktor inangnya, kemudian jumlah virusnya harus dikurangi, kemudian yang ketiga lingkungannya harus memadai. Jika jadi kita tidak hanya fokus pada satu saja, pada 3 ini. Bagaimana dengan COVID? Nah, COVID ini sendiri karena dia adalah penyakit infeksi yang pertama tadi, ada faktor inang. Berarti faktor dari diri kita sendiri, status imun kita. Apa yang kita buat untuk status imun kita? Yang pertama yang menjaga kesehatan imun kita. Terus kemudian yang kedua dengan pola hidup sehat, olahraga, terus kemudian vaksinasi. Itu adalah salah satu yang memperkuat sistem imun kita. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, jumlah virus atau lingkungan itu diminimalkan dengan apa? Dengan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatannya dengan apa? Memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak saat kita berkerumun. Jadi harus ketiga faktor itu jalannya bersama. Sehingga kenapa ada pertanyaan, kenapa ya sudah protokol kesehatan tapi tetap kena sakit? Kenapa sudah vaksin kok tetap sakit? Ya itu tadi, karena 3 faktor tadi. Kita sudah jaga imun kita, tapi kalau virusnya masih banyak, kita tidak tutup virus itu masuk, ya tetap kita juga akan jatuh dengan sakit. Seperti itu. Ya dok, bicara tentang protokol kesehatan ya. Saya dan Romo Pepi melepas masker kami karena kami sudah memastikan bahwa kami sehat-sehat saja, tetapi mungkin tenaga kesehatan saya harus menjadi teladan. Harus menjadi teladan ya. Kami supaya lebih jelas nih suaranya ya Romo ya, dan kita sudah jaga jarak. Nah dok, ini ada pertanyaan sederhana sih, tapi banyak sekali yang menjadikan ini karena pro dan kontra. Ada orang yang tidak mau dites rapid karena takut positif COVID-19. Apa nasihat dari dokter? Baik, banyak sekali seperti itu. Ya. Malah kita harus berantem dalam tanda kutip kalau misalnya kita harus melakukan tes rapid kepada masyarakat. Ya. Tidak salah juga karena ini kan mungkin kita kurang tahu, terus kemudian pengetahuan kita kurang sehingga orang takut untuk dites untuk COVID. Jadi kalau dari saya pesannya jangan takut terdiagnosis COVID. Kita tahu kita COVID lebih cepat itu supaya mengurangi penularan kepada orang sekitar kita. Jangan ingat diri. Selain kita ada orang tua, adik, kakak, suami, istri, anak. Kalau kita cepat tahu, kita bisa menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Dan yang paling penting juga apa? Kita bisa lebih cepat memonitor kondisi kita sehingga kita tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat. Ini bagus sekali pertanyaan ini karena kami sering dikatakan meng-COVID-kan pasien. Padahal tidak seperti itu. Jadi kami mendiagnosis COVID itu pada pasien itu bukan hanya dari rapid test antigen atau PCR yang positif, tapi itu terakhir. Jadi kita dalam mendiagnosis penyakit itu pertama kita melihat riwayat gejala penyakit, kemudian riwayat penyakit yang lainnya dan riwayat kontak erat. Kemudian baru pemeriksaan penunjang seperti rapid antigen itu.
yang orang takut untuk dilakukan pemeriksaan. Jika tidak sesuai dari gejala klinis, riwayat perjalanan sakit, kontak erat itu tidak sesuai, apalagi ditambah dengan tidak penunjang, tidak mungkin kami akan mendiagnosis pasien itu dengan COVID. Selama ada dugaan atau kecurigaan ke arah COVID, kita akan memperlakukan itu seperti COVID sampai terbukti tidak. Karena bahaya kan COVID ini kan dia sangat menular. Kalau kita tidak fokus, tidak menganggap itu COVID dulu, sudah terlanjur COVID-nya sudah menyebar, akhirnya yang lain juga ikut terkena. Jadi selama kami menetapkan pasien itu, mungkin si Romo sudah dengar sering ada istilah suspek atau probable COVID. Nah, selama suspek atau probable COVID itu, kami kan sambil lakukan pemeriksaan secara bertahap. Pemeriksaan penunjangnya, tadi contohnya dengan rapid, PCR, atau misalnya dengan ronsen. Termasuk misalnya pasien itu meninggal sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang ini. Tapi karena dia sudah masuk dalam kriteria suspek atau probable, jadi protokolnya tetap COVID. Jadi kami tidak pernah meng-COVID-kan pasien. Itu yang harus diingat atau diketahui oleh semua, bahwa istilah di-COVID-kan itu tidak ada. Jika tidak puas, tidak ini, kami terbuka lebar untuk bertanya atau kita berdiskusi mengapa sampai orang ini didiagnosis COVID oleh tenaga kesehatan. Jadi jangan takut untuk tes untuk COVID. Ingat, jangan hanya ingat diri, ingat juga orang lain yang sekitar kita. Makanya ada jargon ya, sayangi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar ya. Jangan egois nih karena hanya takut positif COVID, malah takut untuk dirapid. Nah dok, ini pertanyaan lanjutan nih. Ada yang pernah mengalami atau terpapar COVID-19 dan itu membuat dia takut nih bergaul dengan orang lain. Dan juga ada yang malah takut bergaul dengan orang-orang yang pernah terinfeksi virus COVID-19. Ini tanggapan dari dokter bagaimana nih? Baik, terima kasih. Ya, jadi COVID ini menimbulkan dampak fisik dan mental, baik orang yang terkena maupun orang yang di sekitar orang sekitarnya. Untuk orang yang terkena sudah sakit fisik, mentalnya juga sakit. Mentalnya sakit karena apa? Yang membuat orang COVID itu sakit tambah berat itu kan dia stres karena dia harus terisolasi. Dia harus terisolasi, semua dilakukan secara sendiri. Terus kemudian nanti pun orang tidak akan bergaul dengan yang sakit ini. Kemudian untuk kita yang sehat, kita juga mengucilkan orang yang sakit COVID. Sama sekali tidak boleh seperti itu. Orang yang sakit, sudah sakit fisik, harusnya kita dukung supaya mentalnya, supaya dia penyembuhannya lebih cepat. Sebenarnya orang takut untuk bergaul dengan orang yang COVID itu karena takut tertular. Kan virus ini sangat menular. Sebenarnya kita tidak usah takut untuk bergaul dengan orang yang sudah terkena COVID. Pasien yang sudah terkena COVID itu akan dinyatakan sembuh jika sudah menyelesaikan isolasinya. Jadi penting di sini kita mengetahui masa menular dari COVID. Jika kita tahu masa menular dari COVID, kita tidak perlu takut untuk bergaul dengan orang penyintas COVID, artinya orang yang sudah kena COVID. Mungkin kenapa ada istilah kita harus isolasi atau karantina 10 hari, 14 hari. Itu dasarnya adalah bahwa masa penularan secara literatur penelitian, masa penularan dari COVID itu untuk orang yang tidak bergejala maupun bergejala ringan itu minimal 10 hari. Sehingga kita pakai patokan 10 hari. Jika kita bergejala, kita memakai 10 hari ditambah dengan 3 hari dari bebas gejala. Jika pasiennya dirawat di rumah sakit, gejala berat lebih panjang masa isolasinya. Jadi kita tidak perlu takut jika pasien sudah dinyatakan sembuh. Misalnya pasien ke rumah sakit, otomatis itu tidak mungkin kami pulangkan kalau kami tidak yakin bahwa pasien itu sudah dinyatakan secara sembuh oleh kami. Jadi misalnya kita mengucilkan orang yang COVID itu bukannya membantu pandemi ini segera berakhir, malah memperpanjang pandemi ini lebih panjang, karena orang yang COVID jadinya tidak mau terbuka, dia akan cenderung menyembunyikan sakitnya bahwa saya sakit COVID, sehingga malah menyebarkan perkembangan COVID ini makin banyak. Jadi menurut saya
terkait dengan itu, mungkin kita harus begini, untuk orang yang tidak terkena COVID, tolong jangan berbagi ketakutan atau kepanikan pada orang yang terkena COVID. Orang yang sakit COVID sudah sakit fisiknya, terus kita bombardir lagi dengan gini, jangan dekat-dekat, engkau harus begini, stigma itu akan membuat dia tambah down. Kemudian yang kedua, itu yang kurang di tengah pandemi ini, bahwa kita itu empati kepada orang itu jauh sekali, sepertinya hilang, Romo. Menurut saya bahwa empati kepada orang itu, padahal sakit itu sembuh pertama itu bahwa kalau kita empati dengan orang, dia akan sembuh dengan perhatian. Obat sekian sana itu pasti belakangan, tapi dengan perhatian itu sudah buat naik kita punya sistem imun, sehingga kesembuhannya lebih cepat. Kemudian jangan kucilkan keluarganya tidak COVID, ngapain kita mesti kucilkan keluarganya, orang yang sakit hanya satu orang, tapi satu rumah kita kucilkan. Kemudian kita harus lebih banyak pelajari informasi tentang COVID. Jangan kita ikut bantu menyebarkan hoax. Karena hoax itu lebih membunuh daripada COVID itu sendiri. Jadi tolonglah baca benar-benar tentang informasi tentang COVID. Sehingga mungkin kalau yang terkait dikucilkan dan mengucilkan itu, poin saya adalah kita harus menjaga kesehatan fisik mental kita dengan empati, kasih sayang, dan membantu. Iya dok ya. Ibarat kata COVID ini bukan aib ya. Jadi ini adalah virus yang kita harus perangi bersama. Betul. Kita harus lawan bersama. Harus bersahabat. Ya, dan yang paling penting adalah hati gembira adalah obat, kan Romo? Jadi kalau kita bikin orang gembira, bikin orang tenang, ya pasti imun akan naik. Imun akan naik. Nah, dokter, beberapa waktu terakhir pemerintah membolehkan ibadat misa di gereja dengan batasan-batasan ketat tentu saja. Hal-hal apa nih yang perlu mendapat perhatian agar terhindar dari COVID-19? Mungkinkah dari fasilitas yang perlu disiapkan atau kerjasama dengan pihak kesehatan? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya dari gereja sudah membuat protokol kesehatan yang memang sudah sesuai dengan prosedurnya. Saya tidak tahu surat pastoral yang terbaru Romo, tapi yang terakhir yang saya baca itu yang bulan Februari sebelum Paskah kalau tidak salah waktu itu sudah jelas sekali di surat pastoral itu sudah terkait dengan protokol kesehatan. Mungkin kalau yang buat saya yang ditambah mungkin misalnya bahwa ya harus patuh dengan yang sudah dibuat oleh gereja itu. Kalau mau dibilang tempat untuk cuci tangan sudah disiapkan semua itu di depan gereja, kemudian dicek suhu sudah semua juga dilakukan, kemudian yang ke gereja juga harus pakai masker juga wajib. Kalau tidak pakai masker kan tidak diizinkan untuk masuk. Sehingga ya tinggal kita ya mematuhi saja apa yang sudah ditetapkan itu, dan harus konsisten, Romo, menurut saya. Bukan hanya kami masyarakat yang disuruh untuk menaati protokol itu, tetapi ya yang memberikan instruksi itu juga harus mematuhi itu. Jadi itu kalau menurut saya. Kemudian ini juga harus selalu memastikan bahwa tubuh kita itu fit saat ke gereja. Jadi kalau misalnya kita tidak fit, ya tidak usah ke gereja. Kayaknya Tuhan itu tidak memaksa bahwa kita harus ke gereja kalau misalnya kondisi kita kurang sehat. Kemudian mungkin yang ketiga tadi Romo sudah singgung, aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi itu sungguh luar biasa. Kalau seandainya itu bisa ditetapkan, sangat-sangat bagus sekali, Romo. Karena memang itu, kalau tidak salah ya di dalamnya itu, saya tidak hafal, dia bisa membantu pelacakan penyebaran virus, kemudian informasi zona dan notifikasi keramaian, kemudian pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bisa di situ, kemudian kita bisa zona risiko paparan COVID terkini, dan kemudian check in out lokasi hingga tiket vaksinasi. Jadi kalau saya pribadi Romo siap mendukung seandainya itu harus dilakukan di wilayah kita. Aplikasi yang sangat baik ya Romo. Jadi kita patut coba aplikasi ini. Kita bisa coba untuk mencegah penularan, dan juga kita mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi penularan. Ya, ini yang terakhir nih, saya mau tanya ke Romo Pepi dan juga Dokter Ira. Romo Pepi nih pertama, apa harapan ke depan agar beribadah aman di tengah pandemi COVID-19? Baik, saya kira dua yang perlu saya sampaikan, Rosi. Yang pertama, instruksi pastoral itu kita tetap gunakan yang terbaru selagi belum ada perubahan tentang itu, sambil merujuk kepada 3 kebijakan di 3 wilayah kabupaten, Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Dan jumlah yang sudah ditetapkan 20% seperti itu, protokol kesehatan di gereja atau di kapela, atau juga di tempat-tempat umum yang misalnya membolehkan ibadat kematian atau upacara-upacara yang lain, itu tetap harus ada. Jadi yang pertama,
mari kita ikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh Bapak Uskup kita. Lalu yang kedua, vaksinasi mungkin harus tetap digalakkan. Selain pola hidup sehat seperti yang dikatakan Ibu Dokter tadi, ada beberapa hal selain vaksinasi yang harus tetap kita galakkan untuk mendukung pencegahan ini. Oke, Romo, kalau dari Ibu Dokter bagaimana nih supaya bisa beribadah dengan aman di tengah pandemi ini? Supaya kita bisa beribadah dengan aman, ya tadi itu seperti yang sudah disampaikan oleh Romo, kita harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, protokol kesehatan, kemudian sistem dari kita sendiri adalah bahwa sistem imun kita dijaga supaya kuat untuk menghadapi virus ini. Begitu. Saya boleh menyampaikan kesimpulan sedikit? Iya, boleh. Jadi bahwa seperti tadi yang sudah kita katakan bahwa virus ini masih ada. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Sehingga kita yang harus kita lakukan adalah kita semua bersama-sama, masyarakat, pemerintah, gereja, kita harus tutup pintu masuk dari virus ini. Tutup pintu masuknya tadi ini dengan apa? Dengan mematuhi protokol kesehatan dan kemudian dengan memperkuat sistem imun kita dengan vaksinasi. Jadi jangan takut untuk vaksin. Kemudian kita tidak usah takut untuk berinteraksi dengan penyintas COVID. Ya, itu penting sekali. Jadi tidak boleh kita memberikan efek stigma negatif terhadap penyintas COVID. Kemudian yang terakhir ya download aplikasi Peduli Lindungi itu. Ya, download aplikasi Peduli. Oke. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Terima kasih kepada Romo Pepi dan juga Dr. Ira yang telah berbagi informasi dan cerita kepada kita semua. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga menginspirasi kita. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi berikutnya.